ada sayur yang basi, intinya begitu. Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan. Obat dan makanan mencegah terjadinya makanan yang diberikan kepada para anak sekolah ini bisa menyebabkan misalnya sebuah keracunan atau mungkin isinya nggak pas. Nah, beberapa laporan dari Balai Besar POM yang ada di bawah koordinasi kami itu melaporkan, dan setelah itu telah disampaikan ke satuan kerja untuk pembagian itu, dan itu sudah dicegah. Ada sayur yang basi, intinya begitu. Sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan. Itu contohnya. Dan tidak elok kalau saya sampaikan tempatnya. Kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi artinya kami ingin tunjukkan bahwa Badan POM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini. Saya kira itu. Sangat berbahagia telah beraudensi dengan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kami diterima dengan sangat terbuka, yang intinya kami membicarakan hal-hal yang sangat penting bagi negara kita. Kita ketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan undang-undang memiliki tupoksi peran yang berhubungan dengan menjamin keamanan makanan dan minuman serta obat-obatan, juga menjamin kualitasnya, juga menjamin standarnya, kemanfaatannya, tentu juga dalam konteks pengayoman kepada masyarakat dalam hal perlindungan dan pengawasan obat dan makanan. Dalam konteks kerja, kita pahamin bahwa kontribusi obat dan makanan di Republik Indonesia itu cukup besar. Itu hampir sekitar 400 miliar US dollar, yang tentu saja itu spreadnya sangat luas, mulai dari obat, makanan, minuman, dan seterusnya. Dalam konteks itulah kami bersepakat untuk bersinergi dalam hal antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal apa? Sesuai dengan tupoksi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu perlindungan terhadap makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, kosmetik, termasuk obat-obat dan seterusnya. Nah, dalam konteks itulah beberapa poin yang kami bicarakan. Yang pertama, ada tugas juga dari Presiden seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan juga harus berkontribusi untuk meningkatkan peran terhadap UMKM. Kita tahu jumlah UMKM di seluruh Indonesia itu ada pelakunya itu 66 juta. Tapi yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan obat tradisional, jamu-jamuan dan sebagainya, itu kurang lebih 18 juta. Dan dalam konteks yang poin sekarang yang real datanya yaitu 4,7 juta pelaku usaha di bidang obat, makanan, dan sebagainya. Nah, yang terdaftar di tempat kami, yang teregistrasi produknya, itu untuk yang sifatnya makanan MD, itu ada 60 ribuan. Kalau diikutkan produk industri rumah tangga, 400 ribuan. Jadi dengan demikian maka target instruksi tadi ini kita berharap ingin berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena ada keterbatasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kita punya unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, jumlahnya cuma 76. Kemudian kita punya pegawai di seluruh Indonesia cuma 6.700.
Tentu beda dengan kepolisian negara yang sebagai pengayom masyarakat sampai kepada terdepan. Ada Polsek, ada Polres, ada Kapoltabes, terus ada Polda, dan setingkat nasional yang jumlahnya ratusan ribu. Nah, kita ingin berkolaborasi untuk hal ini, untuk bekerja lebih ketat lagi untuk mencapai target-target tadi, karena dengan asumsi kalau UMKM-nya naik kelas, tentu akan mempunyai trigger reward kepada ekonomi nasional kita yang sangat besar. Taruhlah misalnya kalau dia menjadi dari usaha kecil yang modalnya di bawah 100 juta menjadi usaha menengah yang di bawah 1 miliar, berarti sudah 10 kali lipat. Kalau 10 kali lipat kan reward ekonominya sangat besar. Kita ingin berperan aktif bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian hal yang lain lagi tentu kita pahamin. Dalam kondisi sekarang ini banyak kejahatan-kejahatan yang bersifat baik online maupun offline. Dari berbagai kita punya tupoksi dan itu membutuhkan sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Baik itu kejahatan perdagangan obat, makanan, dan sebagainya secara online maupun secara offline, serta pangan ilegal dan seterusnya, itu sangat besar. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki PPNS, penyelidik pegawai negeri sipil, yang jumlahnya cuma sekitar 600-an. Kemudian pada tahap penindakan kita sangat membutuhkan peran dan kolaborasi dengan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita pahamin dengan konteks itulah maka Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berkomitmen untuk menuntaskan berbagai macam mafia-mafia yang terjadi di Republik Indonesia ini yang berhubungan dengan tupoksi kami, dan kami sudah sepakat dengan Bapak Kapolri untuk mendukung kami secara maksimal. Saya kira itu inti dari apa yang kami diskusikan tadi. Intinya bagaimana kami ingin secara perkuat secara maksimal untuk melayani masyarakat Republik Indonesia, melindungi masyarakat Indonesia dari persoalan-persoalan obat dan makanan yang bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Saya kira demikian.